warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Oke, kalau teteh bilang selamat pagi, jawabnya pagi, semangat pagi, gitu ya? Yang kompak. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Kurang nih yang keras ya. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Oke, alhamdulillah. Nah, izin memperkenalkan diri dulu ya, nama teteh, Teh Eva Nadia Oktaviani, bisa dipanggil Teh Eva. Panggilnya apa? Ya. Sebelum masuk ke pelajaran, tolong dirapikan tempat duduknya terlebih dahulu ya. Teteh maunya di sebelah sini, sama di sebelah sini. Jadi di sini. Ada di sini. Ini di sini. Tadi yang namanya siapa namanya? Iqbal di sini. Sekarang. Teteh mau absen dulu ya. Hadiran dulu. Rudi. Asfa. Teti. Fitri. Alfa. Irfan. Hanis. Terus Syifa. Terakhir nih Iqbal. Ada yang tahu nggak sekarang kita belajar tentang apa? Ini materinya? Bukan. Kalau minggu kemarin materinya tentang apa? Ingat nggak? Sholat jamaah. Sekarang materinya tentang sholat sunnah wairul mu'akkad. Di bukunya ada nggak? Kita bagi ini ya. Dibaca sambil dibaca. Sekarang materinya tentang sholat sunnah wairul mu'akkad dan macam-macamnya. Ada yang tahu nggak apa itu pengertian sholat sunnah wairul mu'akkad? Boleh ngecek tangan boleh. Tahu nggak? Nggak. Boleh. Ya betul. Siapa tadi? Iba begitu aplaus. Benar, sholat sunnah wairul mu'akkad ini secara bahasa adalah sunnah yang tidak dikuatkan tetapi dianjurkan. Nah, menurut istilah sunnah wairul mu'akkad ini merupakan amalan yang Nabi SAW tidak selalu melakukannya setiap saat, tetapi terkadang beliau melakukannya, tapi juga kadang meninggalkan di waktu yang berbeda. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa sholat sunnah wairul mu'akkad ini tidak diwajibkan, tapi dianjurkan. Ada yang tahu nggak apa yang termasuk ke dalam sholat sunnah wairul mu'akkad? Siapa? Boleh angkat tangan? Ayo, harus pede. Oke, Syifa lagi. Sholat duha betul.
Nah di sini adik-adik udah yang pernah sholat duha? Pernah ya. Tahu nggak kapan waktunya? Enggak harus gimana. Waktunya itu boleh, iya kan boleh dilaksanakan setiap hari pada awal apa ya? Sejak matahari terbit hingga memasuki waktu zuhur. Betul. Biasanya ini mulainya jam berapa? Kalau pagi jam mulai jam 8 dari jam setengah 8 atau jam 8 pokoknya kalau udah mataharinya udah terbit udah kelihatan berarti udah boleh sholat sampai menjelang zuhur. Nah, sebelum azan zuhur atau jam berapa ya? Sekarang kan zuhur jam berapa? 12 kurang itu ya? Lebih. Oh ya, berarti jam setengah 12 itu masih boleh dilaksanakan sholat duha ya. Di situ teteh udah nyentuhin niat sholat duha. Ada ya? Siapa yang mau bacain? Nanti teteh kasih word. Apa? Iva. Ya boleh. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Oke, tepuk tangan. Iya, nanti ya. Ya, dapat lagi Kak. Terus yang kedua ada dulu ya. Sholat duha ini biasanya dilakukan berapa rakaat? 2 rakaat, bisa 4 bisa 6 juga bisa. Nah, maksimal berapa? Atau yang paling utama? 8 maksimal sholat duha. Terus yang kedua ada sholat istiqo. Tolong diperhatikan ya. Nanti kalau ada yang rame dapat ditanya nanti. Ya, diperhatikan ya. Oke. Yang kedua ada sholat istiqo. Sholat istiqo ini merupakan sholat untuk mengharapkannya diturunkannya hujan. Jadi kalau terjadi kemarau panjang, ya kan? Kalau terjadi kan pernah ya terjadi kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan atau sulit untuk mencari air. Nah, kita itu bisa melaksanakan sholat istiqo untuk mengharapkan hujan. Oh, ada bintang. Adapun tata caranya, gimana sih caranya ini sholat istiqo? Yang pertama yaitu imam mengajak masyarakat untuk bertaubat, memperbanyak istighfar, bersedekah, menghentikan maksiat, serta berdamai dengan muslimin. Nah, ketika kita mau melaksanakan sholat istiqo, imamnya itu mengajak kepada masyarakat itu yang akan menjadi makmumnya, itu mengajak untuk bertaubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, menghentikan maksiat, serta berdamai dengan muslim yang lain. Ketika ada yang marahan atau menahan ada kan, itu harus berdamai dulu sebelum melaksanakan sholat istiqo. Kemudian yang kedua, imam beserta masyarakat beserta makmumnya ini sebelum melaksanakan sholat istiqo 3 hari sebelumnya itu dianjurkan untuk berpuasa. Ya, jadi puasanya 3 hari. Misalnya kita sekarang hari apa? Hari Sabtu ya. Sabtu, Minggu, Senin. Itu 3 hari puasa. Nanti sholatnya di hari Selasa. Paham nggak? Terlalu cepat nggak Teteh? Nggak paham. Paham nggak ikut? Itu siapa namanya? Irfan, paham? Bisa nggak paham nggak? Terlalu cepat nggak dijelasinnya? Oke. Kemudian yang ketiga, pada hari keempat setelah berpuasa, berarti hari apa tadi? Hari Selasa. Nah, imam ini beserta masyarakat atau yang akan melaksanakan sholat istiqo ini pergi ke sebuah lapangan yang untuk dilaksanakan sholat istiqo. Nah, pergi ke lapangan itu menggunakan pakaian yang biasanya dipakai kayak misalnya mau kerja, pakaiannya itu tidak memakai pakaian yang bagus. Kalau misalnya sholat Idul Fitri biasanya kan dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus ya, yang bersih, yang bagus gitu. Nah, kalau ini tuh enggak. Kemudian
Kemudian yang selanjutnya orang tua, anak kecil ataupun orang yang sedang lemah fisiknya itu dikatakan apa ya, udah sepuh gitu ya atau sakit, itu juga diajak ke lapangan untuk melaksanakan sholat istiqo. Kemudian yang kelima yaitu bagi yang mempunyai ternak, contohnya apa? Ternak domba ya bisa. Contohnya apa? Ayam ya betul. Nah misalnya yang mempunyai hewan ternak itu boleh dibawa ke boleh dibawa ke lapangan juga, tapi ditempatkan di tempat yang sekiranya tidak mengganggu pelaksanaan sholat. Kemudian yang keenam nih, berniat. Siapa yang mau baca ini ya? Nyalain dulu deh. Biar dapat reward. Boleh silakan. Insyaallah, terima kasih ya. Bukan ini. Nah ini kan niatnya tuh ada imaman dan makmuman. Nah ketika menjadi imam maka pakai yang imaman, kalau yang makmum ya. Kemudian rakaat pertama didahului dengan takbir sebanyak 7 kali. Nah pada rakaat pertama itu kan Allahu Akbar itu dianjurkan untuk 7 kali terus membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang rakaat kedua setelah sujudan bagi takbir Allahu Akbar itu 5 kali rakaatnya takbir lalu baca doa. Kemudian selanjutnya pada sholat istiqo ini imam melaksanakan khutbah, boleh melaksanakan khutbah di awal sebelum pelaksanaan sholat atau boleh juga di akhir sesudah pelaksanaan sholat, tapi dianjurkannya yaitu sesudah pelaksanaan sholat istiqo. Nah dalam khutbahnya ini imam juga dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar. Salah satu doanya mungkin bisa tentang meminta untuk diturunkannya nanti ditanya. Kemudian sholat ini tuh 2 rakaat ya tadi. Yang pertama itu takbir pertama. Ini rakaat pertama berapa? Ya. Kemudian rakaat yang kedua 5 kali takbir. Lalu selanjutnya sholat gerhana matahari. Ada yang mau bacain apa artinya dari sholat gerhana matahari? Iqbal. Oke, boleh. Kasih aplaus. Boleh kasih tepuk tangan dong. Kasih tepuk tangan buat Iqbal. Kasih ya. Iqbal kenapa ketawa? Mau bacain. Nah, sholat gerhana matahari ini disebut dengan sholat khusus syamsi sebagai salah satu sholat sunnah yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gerhana matahari ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melebihi batas kemampuan manusia. Nah, oleh karena itu kita sebagai makhluk Allah seharusnya merendahkan diri di hadapannya dengan cara melaksanakan sholat gerhana matahari. Mudah-mudahan belum kayaknya jarang terjadi kan gerhana matahari, tapi jika nanti terjadi gerhana matahari kita mau melaksanakan sholat gerhana matahari ini ada cara-caranya, tata caranya.
sesudah. Jadi pada saat gerhana matahari berlangsung, kita itu langsung melaksanakan sholat gerhana matahari. Kemudian yang ketiga, sebelum sholat gerhana matahari dilakukan, jamaah ini diingatkan dengan ungkapan as-sholatu jami'ah. Itu kan kayak mau apa itu sholat apa? Sholat jamaah ya. Tapi sholat gerhana matahari itu nggak ada azan dan iqamah ya. Betul. Niatnya tadi udah dibacakan oleh Irfannya. Kenapa? Mau baca lagi? Oh boleh deh, Mbak. Mau baca lagi nggak? Enggak ya. Ya, kita masih ada lagi. Nah, sholat gerhana matahari ini dilakukan berapa rakaat? Ada yang tahu? 2. Dengan 1 kali sholat. Kemudian setiap rakaat terdiri dari 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Jadi setiap rakaatnya itu kan kalau sholat biasa, sholat wajib itu biasanya cuma 1 kali ruku. Nah kalau di sholat gerhana matahari ini 2 kali ruku. Nah setiap ruku pertama dari setiap rakaat ini membaca Al-Fatihah dan surat. Ketika ruku membaca setelah setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat. Kemudian yang pada rakaat pertama ini biasanya bacaan suratnya itu lebih panjang dari rakaat kedua. Contohnya surat apa? Asfa. Kan di sini tuh pada rakaat pertama biasanya bacaan suratnya itu lebih panjang. Contohnya contohnya apa ya? Surat An-Naba. Ya. Boleh. Ya boleh. Lalu di rakaat keduanya itu lebih pendek. Dari apa? Anas bisa, Al-Ma'un bisa. Pokoknya lebih pendeknya dari yang rakaat pertama. Nah ini juga pada sholat gerhana matahari juga itu dilaksanakan khutbah. Disunahkan untuk berkhutbah. Tata caranya itu seperti sama dengan sholat Jumat. Udah ada ini ya, materi sholat Jumat udah dibahas dulu. Selanjutnya yang terakhir yaitu sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan ini pada dasarnya sama ya seperti yang sholat gerhana matahari. Adapun tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan, yang pertama sama kayak tadi, kita itu harus memastikan kebenaran akan terjadinya gerhana bulan dengan cara mencari informasi dari pemerintah. Kemudian yang kedua, sholat gerhana bulan dilakukan saat gerhana bulan secara sama kayak tadi ya, sama kayak gerhana matahari. Kurang lebih seperti itu. Mau dijelasin lagi nggak? Udah aja. Oke, niatnya kan beda. Kan gerhana matahari sama gerhana bulan itu pasti niatnya berbeda. Siapa yang mau baca? Yang belum deh. Siapa yang mau baca? Siapa sih yang boleh? Silakan.
Mau ditulis? Apa? Ditulis nggak? Tulis aja. Di mana? Sini aja. Kelihatan nggak? Di sini. Nggak apa-apa, nggak usah dihapus. Jangan ada yang lama nih. Ya. Ada yang mau maju dari mereka? Berdiri yuk. Berdiri. Bareng-bareng ya, yang kompak jangan berjalan. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, Sambil tersenyum gigi, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Seru nggak? Mau satu yang maju deh. Satu kali lagi. Baik banget sakit perut wae. Alasannya, alasannya. Oke, maksudnya itu Apa yang mau nemenin teteh? Ayo. Yuk, siapa yuk? Arudi. Eh, siapa? Boleh. Yuk. Saudara beda bapak. Nggak boleh begitu. Ini yuk, lagi lebih kompak ya, begitu. Harus lebih semangat. Begitu. Lebih semangat ya. Dibuka. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, makasih. Mungkin cukup sekian ya materi hari ini. Bentar. Sabar. Dan ada yang mau ditanyain nggak? Pengertian apa sholat sunnah boleh dimakan aja deh. Jadi apa? Sholat sunnah yang tidak Iya. Apa mau? Bang mau ya? Mau. Balik kayaknya. Ibadah baca aja nggak apa-apa. Ini kan ada pengertian sholat sunnah. Boleh dimakan.
Sholat sunnah gairu mu'akkad dan pembagiannya. Sunnah gairu mu'akkad secara bahasa adalah sunnah yang tidak dikeluarkan tetapi jadi secara istilah. Oke. Beri aplaus, beri tepuk tangan buat Iqbal. Ada yang mau lagi? Asma mau nggak? Mau nggak? Ya Pak, Rudi mau. Ipa tuh kayak mau deh. Secara istilah. Kan tadi udah ada. Secara istilah, sunnah gairu mu'akkad merupakan amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu melakukan setiap saat. Terkadang beliau melaksanakannya tetapi juga meninggalkannya dalam waktu yang berbeda. Banyak ibadah yang termasuk sholat sunnah gairu mu'akkad seperti sholat duha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat meminta hujan. Oke, makasih. Tepuk tangan dong. Itu yang telah disampaikan oleh Iqbal dan juga Syifa bahwa sholat Tapi asal tidak. tidak berpendapat. Salah satu ilmu makan ini pada dasarnya itu tidak diwajibkan tetapi juga dianjurkan. Adapun yang termasuk ke dalam sholat sunnah ilmu makan itu tadi ada berapa? 4. Yang pertama, yang pertama apa? Sholat duha, betul. Yang kedua, sholat istiqo. Yang ketiga, gerhana matahari. Yang keempat, terakhir, sholat gerhana bulan. Oke. Di sini ada yang mau main game nggak? Game apa? Game apa ya? Nama gamenya itu Make Match. Itu Ada yang pernah dengar? ada yang pernah dengar nggak? Kan tadi itu Seru loh. seru loh, insya Allah. Insya Allah. Tadi kan sama Teh Dila udah belajar apa tadi? Grup resum ya metodenya. Kan biasanya sama Rizky Ibu Rizky tadi apa? Berdiskusi. merangkum. Gimana? Nulis. Terus sama Teh Dila tadi. Sama Teh Dila tadi apa? Presentasi. Presentasi ya. Nah, sekarang Teteh mau dengan cara main game Kelompok atau enggak? Kelompok nanti. Nah, tiruan-tiruan. Teteh punya 2 kartu. Ini kartu soal dan ini kartu jawaban. Nanti masing-masing dari kalian ini ada yang mendapatkan kartu soal. Contohnya nih, Iqbal nanti dapat kartu soal, Teti dapat kartu jawaban. Nah, Iqbal tuh baca dulu soalnya apa ini, terus jawabannya apa ya. Nanti mencari jawabannya. Kan soalnya tadi udah memberikan jawabannya tuh. Kira-kira nanti jawabannya itu ada di Teti atau di Syifa atau di Rudi. Jadi nyarinya tuh lihat kartunya. Udah paham belum? Paham. Bisa. Paham nggak? Mau biar radio dihitung ya. Nanti ada yang dapat soal, ada yang dapat jawaban. Kayak begitu 1, 2 gitu. Kayak tadi ya. 1, 2. Nah, yang 1 berkumpul. Sini aja yang 1. Dan tuh Yang 2. Sini yang 2. Bagus jawab. Betul.
satu soal udah apa? Dan soalnya tuh membaca soalnya apa? Terus dipikirin dulu kira-kira jawabannya apa ya. Nanti jawabannya tuh ada di sini. Di tim ini satu jawab satu jawaban. Nah, dia mendapatkan kartu jawaban itu memikirkan kira-kira ini soalnya apa. Apa ya? Jadi saling kayak mencari pasangan. Kapan waktu? Nggak boleh gitu. Ya, jadi nanti itu jawaban kita soal apa? Nanti nyari di sini kamu soalnya apa? Jawabannya apa? Enak kalau udah ketemu nih pasangannya soal dan jawabannya kalian merasa yakin soalnya ini jawabannya ini kalian bisa kan? Nanti ketetek nanti ada reward. Yang sudah menjawab? Iya yang dapat kan ini kan soalnya. Tapi jawaban Iqbal tuh di ada di salah satu di antara mereka. Terus Pak Mimi ngajak? Mau ini dulu, aku nggak bisa Sunda. Ini tetehnya kan asal dari Jogja. Jogja. Ini nggak tahu bahasa Sunda. Gimana Iqbal? Kalau misalnya terus nih, aku banyak. Yang Yang juara satu dan pertama ngejawab. Iya yang pertama. Iya, nanti dapat poin. Nanti apa? Dapat poin nggak sih? Nanti dapat poin. Oh, Tiba-tiba poin gitu. Yang poin itu kan. Aku nggak. Yang mana? Poin Asik. Poin tim. Asik. Berarti nanti diambil juara satu sampai dua aja. Iya. Nanti mainnya 2 sesi. Ya. Paham nggak? Paham nggak Iqbal? Gimana coba? Gitu. Ininya gimana coba? Kan nggak bersoal. Terus nyari jawabannya di mana? Suka. Iya kan di antara Sini. di antara Isi ada nasi. Aspa, Rudi sama Teti. Nanti jawabannya dari situ yang masing-masing dari situ. Nanti cepet-cepet ya. Bisa nanti Iqbal nyari di Aspa ada. Lari ke sini. Gitu ya. Udah paham belum? Coba dulu ya. Coba dulu. Mau coba atau langsung? Langsung. Atau langsung diambil poin? Langsung. Langsung aja boleh. Ya dan udah dibuka ini Mai. Yang ini mah udah dibuka ya. Ini mah belum. Ini mah udah. Kapan gua? Teteh beri kalian untuk buka dan memikirkan jawaban dan soal 1, 2, 3. Silakan dibuka. Jangan apa? Jangan bersuara. Jangan dibaca dalam hati aja. Oke. Ya. Cari. Udah tahu belum kira-kira jawabannya apa? Jangan ngomong kalau udah tahu nggak? Tahu. Ini udah tahu soalnya apa gitu. Kembangan nih. Udah cukup waktunya. Mau langsung? Oke. 1, 2, 3. Sok. Jangan apa? Iya. Ya ini udah. Siapa dulu? Berarti siapa yang pertama? Aspa. Iqbal. Kota. Rudi. Iya, nah.
Keren. Apa kayak gitu? Kan. Bener. Oh iya, aku Udah ya. Siap. Buka dulu. Soalnya 1, 2, 3. Udah. Oh, sisi banget. Udah. Udah. Tadi udah. Cing. Baru di masih. Iya. Udah siapa? Oh, udah ada di sana. Udah berarti. Yang terakhir break. Berarti siapa? Break. Oke, nggak boleh gitu. Dia baca semuanya. Break. Kali jadi dengan. Lagi dong satu lagi buat apa? Biar Nana ini. Oh iya, Siapa yang paling oke. Lanjut. No. kita gantian dulu ya. Si Ardi kan tuh terbalik terus. Sama Ardi. Ardi pasti gitu. Itu bagus juga si siapa? Udah makan gigi ya teh. Apa kan? Asal pakai binzo, pakai binzo. Yuk, mantap ya jam. Anak mana? Ayo jangan ayo Janjian dulu ya. Janjian dulu. Tadi gimana? Pasangannya siapa? Kan gigi. Kan tadi udah ya. Perjanjian apa soal? Yuk. Iya. Siap. Tapi kalau teteh dulu boleh dibuka. Jangan dibuka, jangan dibaca. Jangan dibaca. Nanti menyesal. Soal. Yang ini ya. Nanti dulu. Udah? Silahkan buka. Udah tutup lagi. Udah? Udah. Sekarang cari ya. Belum. Belum. Kan teteh yang itu. Sigi. Mau tukeran posisi deh. Tukeran lagi. Iya. 1. Tukeran lagi. 2. Tukeran lagi. Posisi 4. Udah satu aja. 2. Iya berarti. Iya.
Doa dulu ya. Siapa yang mimpi? Siapa? Oh, Syifa Kak Ida. Gimana? Sama adiknya. Sama siapa? Ipa. Iqbal. Cipa, gitu. Sebelum pelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, ini tuh udah Atau mau ibu aja? Teteh, ibu. Coba sendiri. Sama sendiri aja. Oke, baik adik-adik semua. Setelah pembelajaran selesai, langkah lebih baiknya kita berdoa sebelum mulai. Berdoa dimulai. Terima kasih ya. Kira-kira pembelajaran hari ini seru nggak? Menurut kalian? Seru. Mau lagi nggak nanti? Boleh. Sama teteh, teteh Eva sama tas siapa coba tadi? Ini tas siapa namanya? Dadila yang itu. Iya. Seru nggak? Mau lagi nggak kira-kira kalau teteh ngajar di sini? Seru? Mau lagi nggak? Tapi harus lebih semangat ya. Sekarang kan udah semangat banget, berarti lebih semangat lagi. Dan diajak sama temennya ya, yang tadi Yang nggak masuk. Tadi kan nggak masuk. Ada berapa orang kan? 2 orang yang nanti diajak. Yuk nanti sekolahnya gitu ya. Iya, nanti Apa? Ya, Iya. Banyak belajar. Jadi cukup sekian ya dari Eva. Mohon maaf apabila dalam mengajar masih banyak kekurangan. Jadi maaf kalau bercanda. Maafin ya. Terima kasih ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di ya, semoga nanti bisa kesini lagi ya. Tapi diajak teman-temannya. Oke, untuk kalian walaupun hanya ya, tapi kalian harus tetap semangat, tetap belajar, berusaha. Semoga apa yang kalian cita-citakan nanti dapat tercapai. Semangat ya, semangat. Pokoknya harus semangat terus. Pokoknya biar semoga sukses. Amin. Harus rajin ya sholatnya. Gak boleh malam-malam banget. Ya, itu. Katanya malu sholat apa? Sholat subuh ya. Oke, terima kasih. Sekian dari Teva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.